Dan melakasat dengan demikian kan Ahmad Abdul Hamid itu mengijarkan puja mazkur. Kan tujuan ikhbar menyafi'i mudhari tetap macam dia khabariyah. Tapi tinukan tujuan berkhabar. Tujuan ditinu adalah pijat, puja Tuhan. Puja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dianya puja Ahmadunya itu lebih mubalaghah daripada pujanya Tuhan yang pertama pula. Bukan doa puja Tuhan ke alhamdulillah liku tiga tinu Ahmaduhu tiga. Wajah tak banding-banding dua bawahnya yang mubalaghah tak puja lain. Ini habis puja ablaghah hamdin suruh tipe Tuhan mandung kata puja dia. Dibanding daripada puja yang pertama Al-Bari, Al-Jawadi mentang tipunya mentang. Jadi hana balaghah. Berarti dengan Ahmadunya habis mendung tak. Jadi habis mendung. Alhamdulillah hana habis. Yang nak tipu mentang Al-Bari, Al-Jawadi Allazi atuman yamuhu min dabti bil adab al-manni al-tafaquhi dan seterusnya. Jadi lebih belakang puja yang. Dan bermula demikian puja yang pertama itu pun lebih awqah pada nafsi, pada hati lebih awqah, lebih mengedok puja pertama pada yang kedua. Daripada menhaisu tafsilnya puja yang pertama. Yang mahaisu bertafsilihi, mahaisu tafsiluhu. Tabal haisu ladim dafa pada jumlah. Wa alzamu idafatan ilal jumal haisu wa is lam yuhtamahu. Dan alpiyah ladim idafa wa jumlah lafa haisu dan lafa is. Jadi bedakan mahaisu tafsilihi, mahaisu tafsiluhu, men haisu wa tafsiluhu. Jadi puja yang pertama bunuh yang lebih menggeduklah mati kita. Sebab apa kan? Kerana nak tafsil. Tahu-tahu pula walaupun hanabi. Kan? Lebih awqaf fi nafsi, lebih jatuhlah mati kita yang ini. Untuk jatuhan lebih awqaf fi nafsi kerana kata ikut al-manni, al-jawadi, al-barri dan sebagainya. Sedangkan jumlah yang keduanya balaghah ni tapi hana awqaf fi nafsi. Wate ge tu mamain puno kaji gelah apa limang tu mamain. Yang kekarame tak kangka balaghah tak kami dah. Tapi hana awqaf fi nafsi. Menyukur madanya Tengku Abdullah, Tengku Pulin. Yang lebih menggedoklah mati kita yang ini. Karena kagak tafsir, kegerincikan. Yang menancit puja Ahmaduhu dengan puja Alhamdulillah puno. Balaghah lebih balaghah puja yang pertama. Tapi awqaf fi nafsi lebih awqaf puja Ahmaduhu. Puja pertama balaghah lebih balaghah puja Ahmaduhu ablaghah alhamdulillah. Ada undang tak kanduri. Mereka kena itu yang lebih menggedok. Mereka kena itu secara umum. Ada ikut jahil. Pakai mata je. Anak khusus kena itu. Kena orang budi. Ada kelabati orang lalai. Tapi mereka bukan itu yang tengku pulang. Kena tu macam ni. Mangga hati-hati. Berarti betul-betul kita yang nak kenaki untuk jawab orang. Punya kan berarti orang nisam, orang pulen. Kadang harus lur. Yang kerja undangan lang kampung, yang undang secara umum. Orang anak tak merasa ni bangsa. Punya kusuk-kusuk, gata pulih. Lebih menyentuh tudah jabatan kerja.
Dan sampai dalam hadis Muslim dan kenya hadis Muslim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi mana pakat tengku pun pujo dengan jumlah ismiyah, kemudian dengan jumlah fi'liyah. Nah hadis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Yang taca berarti cawahi kita nahmaduhu jumlah fi'liyah. Kan taca cawahi kita ya jumlah fi'liyah yang mutakallim ghairi. Mana hadis nahmaduhu mutakallim ghairi. Tapi sedangkan musanna ibnu ahmaduhu mutakallim wahda. Jadi kita tadi dalam hadis lagi puja berarti dengan jumlah ismiyah, kemudian berulang puja dengan jumlah fi'liyah. Bahkan berarti artinya kamu puja akan ya Tuhan. Kali keduanya, karena bahasa Tuhan itu mustahak bagi puja. Karena Tuhan mustahak dipuja oleh makhluk. Dengan jumlah alhamdulillah, makanya puja tertentu akan ya Tuhan. Jadi menyokong katanya, menyokong di puja mukabalah nikmat, hukum jiwa wajib. Kagak nikmat itu baru tak puja dengan jumlah pertama. Jadi munan wajib tak puja kali kedua, menyokong puja kali pertamanya hanya wajib. Baru wajib itu tak puja Tuhan mukabalah nikmat. Menyokong mukabalah nikmat berarti hanya wajib. Jadi musannihnya kagabi nikmat di Tuhan tabo huruf puja dengan alhamdulillah. Jadi karena merupakan nikmat wajib dipuja kali yang kedua walaupun dengan jumlah fi'liyah. Wasyhadu dan lu isyati, artinya lu yakin bahwa hanya Tuhan hanya disembahkan dengan sebenarnya pada wujud kecuali Allah yang wajib wujudnya ya Allah. Jadi hanya Tuhan yang ma'bud bihaq. Yang hana fil wujud. Jadi hana wujud lah naji. Hana wujud Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya kecuali yang wujud Allah Ta'ala. Yang pada wujud. Yang pada zahir. Nah Tuhan berarti yang tersembah dengan sebenarnya. Tapi pada zahir. Bak pikiran kita yang mentang je. Karena lafai la ilahanya nafai kul dan kulli yujad min afradihi lam yujad fihi illa fardu. Jadi lafai ilahanya lafai kulli ma'bud bihaqin. Jadi bisa jadi dia tak pahami makna bihaqin rame-rame je. Itu sama dengan berarti rame-rame fi zihid. Jadi rame-rame dia tak paham makna ilahu. Tapi yang nak dapatkan hanya satu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Beda berapa lain, mengecil, nak berapa kecil atau berkumpul. Anak berapa kecil. Walaupun makna kecilnya bisa makna jikuli, pun makna kecil kepala desa. Itu pakai itu apa saja melheboh atau berkumpul. Tapi hanya wakai satu desa, satu kepala kampung, kepala desa. Yang menanti. Jadi Tuhan yang sebenarnya, yang dalam nafi Tuhan sebenarnya, kan Tuhan kafir. Tuhan yang betul, hana, yang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu yang wahid, yang satu. Artinya si Al-Lazi yang hanya berbilang-bilang, bagi Al-Lazi. Tuhan yang hanya rame-rame. Maka hana menerima bagi ya Tuhan dengan satu wajah pun. Yang takkan punyan pakainya. Karena murajahat isim nakirah. Isim murajah isim nakirah untuk ditaklil. Taklil membaca tek kan. Ambatan misalnya dengan wajah apapun. Dengan satu wajah pun. Jadi wajah yang paling kecil hana asid. Hana terbagi Tuhan. Dan hana benengan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya serupa antaranya Tuhan
dan antaranya Tuhan dengan satu wajah. Ke wajah pun pakai ke wajah pun. Wajahnya mana wajah apa ada pun. Karena wajahnya isim nakir, murajihat isim nakirah ditaklid untuk nid. Ada bahasa kita hana menerima hana serupa dengan satu wajah yang sedikit sama dengan wajah apapun. Le hana sedikit pula hana sih. Benti dia ni menai yang paling dia menai ku mana wajah dengan satu wajah pun yang punya telefai manapun. Jadi hana lafai karena murajihat isim nakirah ditaklid untuk menyatakan nid. Jadi hana terbagi dengan nin wajah. Jadi waktu akhir dia ngenin hana terbagi, ngele pula hana terbagi. Karena itu kalau itu berarti Tuhan bersifat wadaniyah. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada faal. Yang satu bafal lagi kita perkara makna dia kan Tuhan pungul Tuhan berkuasa Al-Ghafar lagi Allah Ta'ala itu yang maha mengampunkan. Pemana Ghafar menutup bagi dosa siman yang kehendaknya Tuhan akan yatiman daripada hamba-hambanya yang mukmin. Jadi getuk berarti dosa katanya orang mukminnya. Dan dia pemana getuk kan mana wecok ija ke peduk dosa katanya getuk meja. Pemana hana getuk maka hana kepelahi ya Tuhan akan dia dosa dengan nyakap. Ada yang dosa. Yang mana berarti kepampun. Mana kepampun getuk dosa. Kibang getuk dosa hana keciksa ada dosa-dosa yang dia kerjakan. Dah hana gekeh yang sebenarnya al-qahar. Biasa wahidul qahar. Kentino wahidul ghafar. Pakal lagi. Kanto al-qahar. Karena bosnya mana qahar itu dipahamkan daripada barang sebelumnya al-qahar. Karena mana qahar mereka akan mengerasi bisa dipahami dengan tipe-tipe diriku. Al-wahid. Dia yang wahid pasti qahar. Yang kedua tiro macam pasti mengerasi. Kan? Karena sebagian perasaan wahid pada miliknya wahid itu qahar. Jadi sya'an wahid dalam miliknya qahar. Mengerasi. Mana mengerasi berarti dia tak pebur ke yang galak. Jadi Tuhan yang itu kebanyakan galak. Kena siksa piyut, kena bertujuk pala piyut. Menancit orang talah, ujuk pala piyut. Orang talah bertemu juga piyut. Nyan menyesu ilmi akal dia. Tapi menyesu janji hanjit. Tuhan berarti inna Allah la yukhliful. Tuhan hanya ubah. Kagak janji urang yang bubur ke tamang juga. Urang bubur tamang neraka. Jadi menyongan akai berarti nyanjit tapi menyongan janjian hanjit. Kadang-kadang digap dikeun tengok. Nasihat berarti orang lain. Temayang dan ku, pakai hati temayang. Mahai dengan lepu jawab. Adakah temayang kan dia temu surga? Yang kebanda ke? Kebanda jawab. Kata dia merujan janji Tuhan. Katakan temayang kan dia temu surga. Tapi tidak nanti temu ngancur kali. Lun kata dia merujan janji Allah Taala. Karena Tuhan anak lupa janji. Tapi orang kampung kadang-kadang lengan gitu. Buka pakat lun temayang kami. Kah temayang kan dia temu surga. Untuk iya dia pada jawab kadang dia menurut janji Allah. Tuhan berjanji orang berbuat taat dan mencuriga orang berbuat kejahatan dan menurut. Tapi kita kadang-kadang hantar jauh lah. Kita kengkar pada depurka. Tapi pada jawab dengan orang yang lain.
Kadete lu masuk surga. Menurut janji Allah. Nah Tuhan kagum janji, urun taat dan masuk surga, urun jihad dan neraka. Itu amat baru beliau. Dan nolai syatri dengan itu, bahwa semua Muhammad itu hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Yang Mustafa lagi yang Mukhtar. Yang dipilih-pilihkan daripada segala manusia. Supaya kejeru yang Muhammad akan mengikuti manusia kepada agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammadnya adalah sifat Al-Mukhtar akal Mustafa. Jadi Mukhtar daripada manusia. Kepilih Nabi Muhammadnya dari golongan manusia. Supaya Nabi Muhammad bisa berdakwah kepada manusia. Anhan nalam kepilih lam dari orang Arab, orang Quraisy lah. Jadi Nabi Muhammadnya Mustafa Al-Mukhtar. Sallallahu wasallam alaihi berkebira mali Allah dan sejahtera ada yang Muhammad. Yang berlebihan, yang berpanem dengan nama yang lebih. Yang kata adalah dengan mana insya'i, yang mana roh telah kebira mali Allah. Tapi dari mana ini berkebira mali Allah karena talab yang bertika insya. Dan ketamahnya Tuhan akan dia yang Muhammad. Akan kelebihan dan kemuliaan isi Allah Subhanahu. Dan bermelakasat dengan demikian perjuangan sallallahu dan bunuh ikut adalah doa. Keban doa Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Tuhan ku menuju rahmat, menuju sejahtera dia Muhammad. Ini sama dengan walaupun bunuh asal khabariah bin mati, tapi nak kabur mana fi amal. Jadi kabur mana insya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa zidhu. Dan bermula sebut tasyahudan. Itu perkara asyhadu an la ilaha illallah rasulullah perkara. Karena hadis Abi Daud dan Tirmizi berhadis tiap-tiap khutbah yang tidak ada pada khutbah itu tasyahud, maka yang khutbah itu seperti tangan yang lebar, tangan yang tepat, ada sedikit berkah. Ada kenangan hadis yang tiap-tiap khutbah, khutbah kita, khutbah pidato dan sebagainya. Mana ada kena asyhadu la ilaha illallah rasulullah yang tabal lagi tangan orang lepra, orang bodoh. Orang bodoh yang ketetuk kerak je. Dia ubi baca-baca yang lagi anci. Mana je sedikit berkah. Jadi kurang berkah lah. Orang-orang yang dipuja, yang di khutbah-khutbah, tapi hanya dikun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Tinggal amma ba'du. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi sallallahu ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu ta'ala Rasulullah. Kaget.